Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Cek sound Bapak Ibu, Ayah Bunda, suara Nuga udah terdengar? Bu Safira aman ya? Aman, Bunda Elsa aman, insyaallah ya. Semoga sudah terdengar juga ke Bapak Ibu Ayah Bunda yang lain ya. Insyaallah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Senang banget pagi hari ini kita Allah izinkan untuk kumpul lagi, untuk bisa melakukan lagi aktivitas kajian rutin kita. Walaupun sebenarnya sudah dimulai dari hari Jumat ya Bapak Ibu. Walaupun memang hari Sabtu dan Ahadnya libur. Jadi insya Allah mulai hari Senin ini kita akan mulai maraton lagi. Kita akan mulai lari, apa namanya, berlari lagi. Kita akan mulai belajar lagi tiap subuhnya. Maka insya Allah kita sama-sama siapin energi terbaik ya. Dan semoga semuanya sehat-sehat. Tapi gimana kabarnya Bapak Ibu Ayah Bunda semua sehat ya? Bu Safira sehat Bu? Sudah kembali dari kampung halaman. Insya Allah. Bunda Elsa mudik gak Bu? Bunda Elsa nih. Insya Allah ya. Semoga semuanya sehat-sehat setelah puasa Ramadan. Kemudian Lebaran kemarin bisa kumpul sama keluarga. Kemudian bisa mudik mungkin ya. Ada yang mudik, ada yang pulang kampung kumpul sama anak-anak. Semoga semuanya sehat-sehat. Nah, Alhamdulillah sudah ada 30 orang yang on cam. Masya Allah ya. Untuk yang lain yang mungkin gak ada udzur, boleh ya kita on cam sama-sama, kita prepare, kita belajar lagi seperti biasa. Semoga Allah bisa izinkan pembelajarannya jadi maksimal pagi hari ini, gitu ya. Tapi walaupun mungkin belum ada apa namanya kesempatannya, belum bisa untuk on cam, maka kita ramaikan kolom chat, kita silaturahim dulu satu sama lain ya. Kita update-update kabar nih masing-masing pagi hari ini, gimana kabar keluarganya, gimana kabar kita masing-masing gitu ya. Gimana kabar semangatnya? Apakah semangat lagi untuk bisa belajar di titik balik? Nah, boleh lah ya. Kita sama-sama berbagi cerita dulu di kolom chat, insyaallah ya. Kalau Bunda Elsa mudik sebentar, Kang Nuga, karena anak menantu dan cucu pada kumpul. Insya Allah udah ada cucu nih Bunda Elsa nih, Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, semoga kebersyukuran kita pagi hari ini senantiasa Allah terus limpahkan dalam hati kita ya. Kita jadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Termasuk insya Allah kita juga terus ingat bahwa perjuangan yang kita lakukan ini ingin sama-sama diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita sama-sama bersolawat Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga setiap ikhtiar kita, setiap hal-hal yang kita lakukan di dunia, terutama dalam hal kebaikan gitu ya, dalam syiar, dalam kebermanfaatan, semoga Allah terus bimbing agar bisa menjadi pahala-pahala jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Bunda, semoga semangat Ramadannya masih bisa terbawa karena luar biasa di Ramadan kita apa namanya energinya positif sekali, energinya besar sekali. Semoga nggak berhenti di Ramadan, justru tantangannya nih 11 bulan yang lainnya pasca bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu kita punya habit yang waktu itu sempat kita dawamkan setiap hari dan insya Allah ini juga yang akan terus juga reminder untuk kita semua pagi hari ini di subuh hari ini adalah sedekah pagi gitu ya insya Allah. Ini akan jadi satu rutinitas, tapi bukan hanya formalitas. Insya Allah ini jadi sesuatu yang punya legalitas di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Keren Kang Nuga. Ada tas-tasnya. Ya Bu, baru belajar semalam biar MC-nya makin baik lagi Insya Allah ya. Silakan Bapak Ibu. Boleh di scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya seperti biasa di Bank BSI 71788677003 atas sama titik balik Insya Allah ya. Barakallahu fikum Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Semoga sedekah-sedekah kita ini Allah jadikan manfaat buat banyak orang. Dan minta tolong doanya Bapak Ibu. Selain sedekah tiap hari mungkin juga Nuga minta tolong titip doa tiap hari.
Semoga titik balik semakin baik lagi, memberikan fasilitas ilmu, fasilitas cahaya-cahaya pelita-pelita keimanan gitu ya, pelita-pelita ilmunya bisa terus dinyalain lewat titik balik. Lebih dari itu, saudara-saudara kita di rumah Quran bisa terus terbantu listrik dan internetnya. Insya Allah doakan juga semoga kita punya kesempatan kolaborasi lagi dengan saudara-saudara kita di Kasih Palestina mungkin atau lembaga lain yang bisa kita sama-sama memanjangkan atau meluaskan niat gitu ya supaya saudara kita di Palestina juga punya banyak manfaat dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, boleh kita ramein dulu kolom chatnya kali ya. Kira-kira ada yang sudah mulai puasa Syawal atau sudah selesai justru ya? Sudah selesai puasa Syawal justru ya? Sudah ya, bisa Vera, alhamdulillah. Yang lain boleh ya. Ada rencana apa di bulan Syawal ini dalam rangka perbaikan diri, dalam rangka peningkatan ibadahnya? Atau kamu gak saya pokoknya nggak mau putus kajian di titik balik? Ah, boleh, boleh. Silakan Bapak Ibu, insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan setiap niat baiknya, insya Allah. Dan mungkin boleh kali ya kita udah lama nih nggak laporan cuaca, nih, Masya Allah. Karena kayaknya sebulan lalu sebelum sebelum bulan Ramadan tuh juga masih sering tanya gimana cuacanya Bapak Ibu gitu ya. Nah, selama Ramadan nggak ditanya, yang ditanya tuh semangatnya, yang ditanya tuh energinya gitu ya. Nah sekarang boleh lah ya gimana cuaca di daerah masing-masing nih ya. Kalau di Bogor sekarang khususnya di daerah Nuga cerah Alhamdulillah gitu. Jadi insya Allah secerah hati Nuga ketemu Bapak Ibu Ayah Bunda hari ini. Cie, insya Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga berita bahagia bisa kita sama-sama saksikan di kolom chat sambil Nuga menyampaikan informasi ya insya Allah di tanggal 12 kalau tidak salah. Afwan. Tanggal 6. Iya, tanggal 6 April kita akan menyelenggarakan kelas terampil bermuamalah bersama dengan Ustadz Indra dan Ustadz Dwi Chandro. Insya Allah kelasnya sudah semakin dekat, kurang lebih 1 pekan lagi. Kita akan sama-sama belajar terkait bagaimana melihat setiap transaksi, akad-akad yang kita lakukan. Dan kelas ini atau tema judul besar kelas ini jadi doa kita semua atau jadi doa dari kami. Semoga setelah kita mengikuti kelas ini, kita jadi lebih terampil lagi, lebih mahir lagi, lebih jago lagi, lebih tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan semakin bisa memastikan harta-harta yang kita punya adalah keberkahan, insya Allah ya. Jadi makanya silahkan ada beberapa manfaat yang kita kasih untuk Bapak Ibu Ayah Bunda di kelas intensif ini ya. Jadi kelas intensif kita akan lakukan selama 7 hari tanpa putus. Malam hari diselenggarakannya mulai tanggal 16 selesai tanggal 12. Pasca itu akan ada mentoring kurang lebih 1 pekan terkait dengan materi-materi atau pengayaan yang sudah kita dapatkan ya insya Allah ya. Jadi yang mau daftar pagi hari ini karena sudah Nuga umumin mau langsung daftar silahkan teman-teman dari titik balik minta tolong dikirimkan link daftarnya atau nanti pasca kelas ini kita akan kirimkan seperti biasa di grup-grup titik balik ya. Barakallahu fikum Bapak Ibu, insya Allah kita akan sama-sama belajar juga pagi hari ini. Gimana sudah ready kah? Kalau sudah ready boleh mungkin kasih energi terbaik dengan pilih emoticon yang lucu-lucu pagi hari ini ya. Bismillah ya, semoga Allah izinkan kita bisa menerima banyak hikmah dan banyak ilmu pagi hari ini. Nuga izin sapa-sapa guru kita dulu pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, gimana kabarnya Ustaz sehat? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar. Allahu Akbar. Tadi di awal sempat lihat lagi begini-begini Ustaz, lagi kurang enak sendi kah? Gak tahu ini alhamdulillah tiba-tiba sebelah kanan agak ngilu-ngilu. Subhanallah. Lagi saum Ustaz atau enggak? Oh, alhamdulillah insyaallah. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga makin barokah juga nih nemenin keluarga Iya. titik balik pagi hari ini. Izin Ustaz seperti biasa, kita akan mulai Quran Talks lagi ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Kira-kira pagi hari ini apa aja yang akan jadi poin bahasan kita Ustaz? Ya, yang akan dibahas hari ini surat Qaf ya. Surat Qaf ayat 1 sampai 15. Seperti biasa nanti akan lari-lari ke ayat yang lain untuk memperkuat dalil yang dibahas. Ada beberapa hal ya, beberapa hal yang insya Allah akan ya seharusnya akan jadi makin memperkokoh keimanan kita ya, terutama tentang fakta beberapa hal yang Allah buka di surat Qaf ayat 1 sampai 15 ya. Ya, ada satu yang saya yakin akan membuka mata kita tentang keumuman orang yang kalau menolak kebenaran. Nah, begitu menolak kebenaran, apa yang akan terjadi? Tuh, nanti kita bahas insya Allah di surat Qaf ayat 1 sampai 15 insya Allah. Dan Ini ayatnya banyak ya. Surat ya. Qaf-nya aja ada 15 ayat.
Jadi yang mau raise hand, ya kayaknya kalau baru 7 kurang. Kalau baru 7 kurang ya. Silakan yang lain yang mau raise hand, silakan mau baca ayatnya. Karena insya Allah agak banyak ini ayatnya. Sip. Baik, insya Allah syukran jazakallah khair Ustaz Indra untuk kisi-kisinya pembahasan kita pagi hari ini. Bapak Ibu silakan prepare ya, kita siapkan kondisi terbaik, siapkan mushaf atau Quran digitalnya, catatannya, tapi tidak lupa kita siapkan hati dan pikiran kita supaya makin mindful pagi hari ini. Jadi silakan ya, yang mau on cam, yang mau raise hand langsung sekarang dipersilakan, tapi sambil siap-siap seperti biasa. Kita nonton dulu. Ada satu video yang mau lewat berikut ini. Gaya hidup terlihat mapan, padahal tumpukan hutang bikin masa depan gak karuan. Banyak orang merasa hidupnya sudah aman hanya karena pekerjaannya halal. Tapi pernahkah kita sadari bahwa cara kita bertransaksi harian bisa merusak semua hasil kerja keras tersebut? Kita sering terjebak dalam standar yang salah hanya karena menganggap, semua orang juga melakukan hal yang sama. Padahal, dalam urusan harta tidak ada istilah ikut-ikutan. Setiap hari kita berhadapan dengan kemudahan yang menipu, mengandalkan pinjam-meminjam, hutang piutang yang dianggap darurat, padahal hanya kebiasaan yang mengikat. Membangun bisnis pre-order yang laris di luar, namun hancur secara akad di dalam, hingga transaksi delivery order dan promo online yang kita anggap sepele, namun menyimpan masalah yang serius. Urusan harta bukan cuma soal angka, tapi soal kesadaran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, di kelas intensif terampil bermuamalah, kita akan berusaha membersihkan integritas harta, membongkar praktik yang terlihat biasa tapi sebenarnya bermasalah secara prinsip. Kita juga akan menyusun strategi keluar jeratan riba yang masuk akal dan tetap realistis dengan kondisi hidup Anda hari ini. Sebab harta yang tidak diluruskan hari ini akan menjadi sumber resah yang menghantui bertahun-tahun. Berhenti bermain di zona abu-abu. Luruskan cara bertransaksi agar setiap rupiah yang Anda hasilkan benar-benar berharga untuk keluarga dan masa depan di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan falyatafaddal alaihi masykur. Baik, jazakumullah khairan Kang Luga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilu solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua ketetapan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, terus kita ikhtiarkan, perjuangkan jihad untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa terus kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan solawat-solawat kita membuktikan ketaatan kita kepada Allah, yang kelak Allah akan kumpulkan kita bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, apa kabar semua? Sebagai pembuka, ini pertama kali kajian di titik balik pasca libur ya, Bapak Ibu. Libur kajian di titik balik ya Bu, tapi ngaji jangan libur. Ngaji nggak boleh libur. Ngaji jalan terus ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khairin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, semoga Allah terima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, dan menjadikan kita hamba yang baru, dengan kualitas terbaru, dengan ketakwaan yang lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya, dan semakin istiqomah untuk terus berjuang di jalan Allah, karena percaya saja Bapak Ibu ya, ujian makin taat makin berat ujiannya ya. Dan ujian makin berat itu menandakan bahwa kita naik kelas. Ya.
Ujian makin berat menandakan kita naik kelas. Sebagaimana kita sekolah, makin naik kelas, naik level, ya ujiannya makin berat. Ya. Kalau nggak mau diuji makin berat, berarti nggak naik-naik ke kelasnya. Dan tidak ada manusia yang tidak naik kelas, Bapak Ibu ya. Dan jangan juga turun kelas nih. Kalau turun kelas berarti berlawanan dengan sunatullahnya. Berarti ada hal yang salah. Harusnya naik malah turun kan? Berarti ada masalah kan? Ya. Kecuali turun berat badan ya. Kalau itu prestasi. Baik Bapak Ibu, Eh, apa kabar Bu Safera? Di Jakarta sudah Bu ya? Apa masih di Salatiga? Udah sudah jadi Bekasi ya. Umu Adin dan Quinsa sehat-sehat, amin, alhamdulillah. Bu Muraningsi di Bandar Tinggi Medan. Umi Neni sudah mulai ngajar lagi, ya. Mama Rafa di Bekasi, sehat selalu ya. Bunda Elsa Kendal, Ibu Lili Elveki Alfirdaus Surabaya. Insya Allah Sabtu ini saya ke Surabaya. Ibu Zalia Abu Bakar di Ciputat. Uin sehat-sehat ya Bu. Ibu Diah Pusporini, Ibu sehat ya Bu. Ibu Hastin di Depok. Ibu Welda Bukit Tinggi. Ibu Lilis Lismunah. Ibu Rika Putri Dewi. Ibu Ibu Uswatun Hasanah. Ibu Vidya di Jakarta. Ibu siapa lagi tadi ini? Ibu Rina di Tangerang, Ibu Endang Rahayu di Bekasi, Pak Nonot miliarder Batam. Oh, lama juga kita nggak nyebut nama Pak Nonot ya. Sehat ya Pak ya. Ibu Ani di Tangsel, Ibu Irma di Tangsel juga. Tumben belum Raisen Ibu nih. Biasanya udah Raisen. Panggil-panggilin aja ya. Umi Amrin di Kendal juga sama nih belum mau Raisen nih. Ibu Nani Tri di Gresik, Ibu Osi di Brebes. Sehat ya Bu ya. Eh, Siapa lagi ya? Ibu Linda Anas, Ibu Yus di Tebing Tinggi, Ibu Ummu Sofia sudah di Bali lagi ya Bu. Alhamdulillah ya. Baik, sudah ada 154 orang yang hadir. Mudah-mudahan tetap istiqomah karena biasanya ya kalau di titik balik 300-400-an ya, Kang Nuga ya. Mudah-mudahan yang setengahnya lagi yang belum hadir Allah segera apa ya kumpulkan lagi di Zoom titik balik. Saya sih bukan berharap banyaknya enggak. Saya berharap istiqomahnya ya. Bapak Ibu yang sudah hari ini hadir mudah-mudahan istiqomah karena istiqomah itu kata Allah balasannya banyak banget. Salah satunya adalah syarat terkabulnya doa dan pintu rezeki itu istiqomah ya Bapak Ibu ya. Ya, itu ada di Quran semua ya. Surat 10 ayat 88-89, surat 71 ayat 16 itu balasan buat orang-orang yang istiqomah. Baik, tapi Bapak Ibu hari ini kita nggak bahas itu. Hari ini kita bahas surat Qaf ayat 1 sampai 15. Ya. Oleh karena itu saya mulai dengan surat 50 ayat 1 dan 2. Silakan dibaca surat 50 ayat 1 dan 2. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-50 surah Qaf ayat 1 dan 2. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu ang ja'ahum mungzirum minhum faqolal kafiruna hadza sirun adzib. Sayun azim. Sayun ajib, yang artinya Qaf demi Al-Quran yang mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Safera. Bapak Ibu, surat Qaf ayat 1 dan 2. Allah bersumpah ya demi Quran yang mulia. Wal Qur'anil Majid. Kalau Allah bersumpah dengan apapun bebas saja ya Bu ya. Karena Allah Tuhannya, Allah Robnya. Kalau Allah mau bersumpah dengan Quran, dengan matahari, dengan bintang, dengan siang, dengan malam, biar boleh saja. Kalau manusia nggak boleh ya Bu ya.
Tiba-tiba Bu Safera bersumpah gitu, demi bulan, nggak boleh Bu Safera. Kalau manusia sumpahnya hanya satu, demi Allah saja. Bahkan demi Rasulullah pun nggak boleh ya Bu ya. Ya nggak boleh ya, laki apa manusia itu hanya boleh bersumpah demi Allah. Ya, wallahi cuma satu. Tapi kalau Allah terserah bebas. Ya, jadi jangan diikutin kalau nanti ada yang bersumpah demi Quran yang mulia nggak boleh. Kayak kalau kita nggak boleh ya. Nah, kalau Allah bersumpah dengan Quran yang mulia, wal Quranil Majid, berarti ada keistimewaan Bu di sumpah-sumpah tersebut. Berarti kalau misalnya wal laili ijaz saja, ya Allah bersumpah dengan malam ya. Berarti ada sesuatu di malam tersebut. Ada sesuatu yang hebat di hal yang Allah jadikan sumpah tersebut. Sehingga kalau hari ini Allah bersumpah wal Qur'anil Majid, berarti di dalam Quran ada sesuatu yang hebat yang harus kita pelajari. Makanya Allah sudah jelaskan banyak hal tuh. Quran itu petunjuk, Quran itu ilmu, Quran itu mukjizat gitu ya Bu ya. Dan kita udah sering bahas tuh. Tapi yang mau saya sampaikan hari ini adalah buat orang beriman, Quran itu adalah mukjizat. Buat orang beriman, Quran itu adalah petunjuk. Tapi kalau buat orang kafir, Quran apa Bu kira-kira Bu? Kita baca ya surat 5 ayat 64. Boleh Umu Adin dan Quinsa. Surat 5 ayat 64. Siap, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maqlutat maqlula Dulu. maqlulatun qul lad'aidihim walu'inu bima qalu bul yadahu mabsuta mabsutani Mabsutotani. maksutanin mung yungfiku kaifa yasha wala yazidanna kasiram minhum ma unzila ilaika mir rabbika tu'yana wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal ba'da ila yaumil qiyamati kullama auqaudu naron lil harbi adfa'a adfa'ahallahu wa yas'auna fil ardi fasadat wallahu la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu. Dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah, Nah, boleh naikin dulu. setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah nomor Quran. Jazakallahu khairan, Ustaz. Saya selalu Waalaikum. Terima kasih banyak Bu Umu Adin dan Quinsa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu di tengah-tengah ada ayatnya ya. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Kita akan melihat orang-orang yang kalau melihat apa yang Allah turunkan justru menambah kekafiran mereka, kedurhakaan dan kekafiran mereka. Ya, Bu. Wala yazidanna katsiran minhum, dan kamu akan dapati kebanyakan dari mereka. Ma unzila ilaika mir rabbika, apa yang Allah turunkan kepada mereka tughyana wa kufra, hanya menambah kedurhakaan dan kekafiran. Jadi Quran ini kalau buat orang kafir, Bu, begitu nyampe ke mereka informasinya, yang muncul adalah kedurhakaan dan kekafiran. Salah satu contoh ya, Bu, kalau saya lagi membahas tentang Quran, apalagi membahas tentang fikih muamalah, yang akhirnya mengganggu ya, terasa merepotkan bagi sebagian orang dalam melakukan bisnis. Nah, apa respon pertama mereka umumnya coba? Ada yang tahu nggak kira-kira? Jadi ribet ya Ustadz ya? Begitu nggak Bu kira-kira Bu?
Tuh, kalau komentar kayak gitu apa yang terjadi? Itu kan kedurhakaan dan kekafiran ya Bapak Ibu ya. Penolakan gitu. Makanya Bapak Ibu saya referensikan. Kalaupun nanti suatu saat menerima fakta tentang syariat, meskipun di kepala kepala sepertinya bertentangan dengan logika kita ya, jangan di jangan di jangan dikomentarin jadi ribet ya hidup saya ya. Gitu. Saya kemarin menjelaskan tentang jual beli saham, jual beli cryptocurrency, ya Bu. Respon mereka apa? Orang Islam ini kuno ya katanya. Sama investasi modern tuh nggak mau nerima, kuno ketinggalan zaman. Kira-kira menurut Ibu itu fakta menjelaskan fakta tentang apa? Ya, kan? Ya, fakta tentang surat 5 ayat 64 tadi kan yang dibaca sama Ummu Adin dan Quinsa kan wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Apa yang Allah turunkan kepada mereka hanya menambah kedurhakaan dan kekafiran saja. Jadi hari ini 218 orang. Bu, setidak masuk akal apapun tentang fikih muamalah, tentang ayat Allah, tentang sunnah Rasulullah, tolong komentarnya dijaga dulu. Ya, saya khawatirnya takutnya kena langsung tuh, Bu. Ya, Allah sudah sampaikan tuh wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Ya. Jadi lapang dada dulu aja lah. Ini bahasa bahasa yang sering saya pakai udahlah. Pokoknya kalau kata Allah begitu udah terima aja dah, jangan diprotes dah. Ya. Mungkin di awal berat Bu ya. Tapi lama-lama setelah biasa ternyata datang tuh pertolongannya. Nggak berat, biasa saja kok. Ya dulu saya beli emas di Antam. Wah, sekarang harus cari Quran kalau buat orang kafir hanya akan menambah kebangkangan, pembangkangan dan kekafiran mereka saja. Ya. Dan kita hari ini kan sudah menetapkan diri jadi orang beriman ya Bu. Jadi begitu ayatnya turun tersampaikan kepada kita langsung kita terima aja dulu nah. Sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Jangan dulu mikir, wah nanti beli emas jadi ribet. Kan beli emasnya belum sekarang juga ya Bu ya. Baru nanti kan. Kenapa beli emasnya nanti tapi ribetnya udah sekarang gitu. Ya, gitu, ya. Sip ya, kita lanjutin ke ayat kedua nih ya. Bal ajibu anja'ahum munzirum minhum. Di surat Qaf ayat 2, mereka berkata, bal ajibu, mereka langsung merasa heran. Tetapi kebanyakan manusia begitu terima Quran, begitu terima peringatan, mereka justru kaget. Mereka rata-rata mengatakan, hadza syai'un ajib, aneh ini. Nggak masuk akal nih. Ya Bu, banyak yang ngomong begitu ya Bu ya. Nggak masuk akal dong Ustadz, kalau beli emas harus begitu gitu. Loh memang bukan urusan akal. Orang kita ini beriman, betul nggak, Bu? Urusannya harus pakai iman, bukan pakai akal. Cerita tentang ajaib, tentang keanehan, ini udah Allah ceritakan dari banyak surat ya, Bu. Bu Murnaningsih coba boleh sampaikan surat, tolong bacakan surat 5 ayat 63. Baik, Ustaz, sebentar. Surat 5 ayat 63. Surah Al-Maidah ya? Maaf, salah. Surat 7 ayat 63, Bu. Surah 7 ayat 6. Iya, surat Al-A'raf. Al-A'raf. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 63 yang artinya, dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat. Shadaqallahul azim. Syukran Ya. Ustaz. Terima kasih banyak Bu Murnaningsih di Bandar Tinggi Medan. Kata Allah, awa ajibtum anza'akum zikrum mir rabbikum ala rajulin minkum. Herankah kamu dengan datangnya peringatan dari orang-orang dari sekitar kamu sendiri? Dan ini fakta yang sering terjadi ya Bu ya. Seorang ayah dinasihati anaknya, kaget ayahnya. Kamu belajar di mana? Sok-sokan nasihatin orang tua. Seorang teman dinasihatin sama temennya. Alah, nggak usah sok nasihat-nasihatin lah. Gue tahu dah masa lalu lu. Kita kan nakal bareng dulu. Pernah nggak Bu begitu Bu? Komentar orang ya Bu ya. Tuh.
Seakan-akan aneh. Kok yang nasihatin orang dekat ya. Bapak Ibu, semua faktanya peringatan itu akan datang dari orang dekat, Bu. Ya, Nabi Adam ujian terdekatnya dari siapa? Dari anaknya sendiri. Nabi Ibrahim, siapa yang dinasehati pertama? Bapaknya sendiri. Jadi nggak aneh ya, Bu ya. Jangan aneh kalau ibu hari ini misalnya Umi Neni dinasehati sama anaknya sendiri misalnya. Bisa jadi loh. Bu Safera dinasehati sama temen mainnya sendiri. Bisa jadi. Makanya nggak usah aneh. Awal apa orang-orang kafir akan berkata hada sayun ajib. Wah, ya. Dulu ingat nggak almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya. Waktu dulunya kan beliau artis, pakai narkoba, tiba-tiba hilang, menghilang, tobat, datang-datang jadi ustadz. Banyak orang yang kaget kan? Tuh. Dia bukan cuma Ustadz Jeffrey aja, saya juga banyak yang kaget. Banyak yang kaget. Teman-teman komunitas tanpa riba dulu sekarang juga banyak yang kaget. Ya. Begitu kaget, apa yang kita lakukan biasanya? Ngorek-ngorek masa lalu kan? Saya tahu dulunya loh siapa dia. Gitu nggak kira-kira ya. Loh saya sama Kang Nuga, saya sama Mas Irsal, orang-orang di balik titik balik, orang-orang di balik Meaningful Ways juga sama-sama kaget loh. Waktu Mas Irsal ketemu saya, dia kaget kalau saya jadi ngisi kajian. Waktu saya ketemu dia pertama kali juga saya kaget kalau dia ternyata jadi IO kajian. Sama-sama kaget ya. Tapi kagetnya adalah kaget nggak nyangka gitu ya, bukan kaget menolak peringatan, bukan. Ternyata kita berada di circle yang sama. Iya, soalin betul ya Bu ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu, ini ya pelajaran bagi kita semua, nggak usah aneh ya. Suatu saat kalau Bu Safera dinasihati sama anak, Bu Umu Adin dinasihati oleh tetangga, ya. Bu Umi Neni mungkin dinasihati oleh mahasiswanya sendiri, ya biasa aja ya Bu ya. Ini biasa saja, nggak usah ada sayun ajib, nggak usah bingung-bingung, terus merasa sebuah keanehan. Karena semua faktanya para nabi itu menasehati keluarganya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW menasehati pamannya sendiri. Ya. Jadi bisa jadi Bu, ladang dakwah kita bukan orang lain. Ya. Bisa jadi ladang ladang dakwahnya Bu Safera anak sendiri. Bisa jadi ladang dakwahnya Ummu Adin keluarganya sendiri. Bisa jadi ladang dakwahnya Bu Irma nggak orang jauh ya Bu Irma ya. Ya, jadi jangan aneh itu, biasa aja gitu ya. Emang faktanya begitu, sunatullahnya begitu. Ya. Makanya ini orang-orang kafir mereka tercengang dengan datangnya pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Kalau ibu baca tuh kisah Nabi ya dari mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Su'aib, terus sampai Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya sama. Dia menasehati orang-orang dekatnya sendiri. Tapi ya itu dia nih. Meskipun kita menasehati orang dekat, tetap hidayah dari Allah ya Bu. Jangan pernah merasa kita yang menasehati. Terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa menasehati paman dan kakeknya. Jadi kalau hari ini siapa ya, Ibu Ani Hartono misalnya, Ustadz kok anak saya nggak bisa saya nasihati Ibu, wajar biasa aja. Ya santai aja, meskipun berat beban Ibu, baper hati tersakiti, tapi sabar aja. Karena Nabi Muhammad pun sama. Beliau tidak bisa menasehati bapak apa kakek dan pamannya. Nabi Ibrahim tidak bisa menasehati bapaknya. Nabi Nuh tidak bisa menasehati istri dan anak-anaknya. Nabi Lut tidak bisa menasehati istrinya. Ya, jadi biasa aja ya. Sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Tetap minta sama Allah, jangan putus asa. Siapapun hari ini yang diuji dengan orang dekat, jangan putus asa. Kenapa? Karena kalau putus asa ini yang terjadi nih. Umi Neni boleh baca surat 12 ayat 110. Surah 12 ayat 100. 110, ya. Yusuf ya, Ustaz. Ya, Izin dilafazkan ya, Ustaz. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza asar rusulu wa zannu annahum
وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Yusuf ayat 110 artinya, sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, pertolongan Allah, lalu diselamatkan orang yang Allah kehendaki, dan siksa Allah tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna. Syukran Ustaz. Sehat, panjang umur Amin ya lagi. Rabbal alamin. Terima kasih banyak Umi Neni di Jakarta. Afan. Ya, barakallahu fiik. Ya, betul ya. Saya revisi yang di kakeknya Nabi meninggal umur 8 tahun ya. Jadi belum. Jadi Nabi Muhammad saja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Ya, tuh. Jadi nggak usah khawatir. Tapi Bapak Ibu jangan jangan putus asa, jangan putus semangat. Nih kalau putus semangat nih ya, kalau seorang Rasul di surat Yusuf ayat 110. Jika seorang Rasul sudah nyerah, kayaknya nggak bakal beriman lagi. Berarti selesai tuh tugasnya. Diselamatkan Rasulnya, diazab kaumnya. Makanya Bapak Ibu hari ini yang masih diuji dengan orang dekatnya, jangan putus asa ya. Takutnya ayat ini bekerja. Misalnya gitu ya. Misalnya Umi Neni putus asa nih sama tetangganya sebelah kanan. Misalnya gitu ya. Tuh, Umi Neninya nanti diselamatkan. Tetangganya nanti diazab sama Allah. Ya, jangan ya gitu. Siapapun hari ini yang sedang diuji dengan orang dekat, tolong jangan putus asa. Sebagai rasa cinta kita, ya, cinta kepada anak, cinta kepada pasangan, tolong jangan putus asa sama mereka. Karena kalau kita sudah putus asa sama mereka, berlakulah ayat ini. Diselamatkan nanti Rasulnya, oh, diselamatkan kitanya, diazab orang yang berdosanya. Tuh, ya. Jadi meskipun mereka aneh, biarin aja dah, gitu ya. Meskipun mereka menolak, biarin aja, nggak apa-apa. Kitanya jangan putus asa. Oke, jihad sampai Allah matikan kita ya Bu. Jangan kita jihad sampai Allah matikan dia. Kita jihadnya sampai Allah matikan kita. Jangan dibalik ya. Sip, berikutnya kita lanjut ke surat Qaf ayat 3. Surat Qaf ayat 3 dan 4 ya. Mama Rafa silakan. Surat 50 ayat 3 dan 4. Baik, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Artinya, apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dan tubuh mereka. Sebab pada Bapak Ibu sedikit informasi ini ya di ayat 3 dan 4 itu di atasnya ada tanda huruf short ya Bu ya. Ya, ini tanda wasol sebetulnya lebih baik disambung. Lebih baik disambung. Ya, jadi kalau ketemu tanda ini sebaiknya disambung. Sebaiknya ya gitu. Jadi kalau mau diputus, putusnya di mana? Aidza mitna wa kunna turaban dzalik. Misalnya gitu ya. Misalnya kalau napasnya habis, baru diulang dari belakang. Wa kunna turaban dzalika raj'um ba'id. Nah, ini contoh. Ya. Ini tanda wasol, tanda sambung. Kalau huruf jim, atasnya huruf jim baru bebas ya. Disambung boleh, diputus boleh. Kalau sol ini lebih baik disambung. Ya. Sip. Jadi Bapak Ibu, orang-orang itu dari dulu sampai sekarang nggak percaya kalau kita akan dibangkitkan kembali.
Makanya orang-orang kan hari ini selalu ngomongnya apa? YOLO, you only live once. Betul nggak, Bu? Kamu hanya hidup sekali. Padahal kita hidup 2 kali ya, Bu ya. Dulu kita mati, dihidupkan, dimatikan, nanti dihidupkan lagi. Tuh, ya. Dalilnya ada surat Al-Baqarah ayat 29 kan? Allah bilang begitu kan? Nah, kamu dihidupkan lalu dimatikan, dihidupkan lagi. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitu surat 2 ayat 28, maaf. Bukan 29. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya. Jadi hidup, kita dulunya mati, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi. Tuh. Kebanyakan orang nggak percaya, Bu. Dan hari ini kita lihat orang banyak yang ngomong ya di sosmed, di televisi, yang mereka nggak percaya bahwa kita akan dihidupkan kembali. Padahal Allah punya kuasa. Jangankan menghidupkan, Bu. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Qiyamah, ya, Allah mampu membangkitkan kita, bahkan menyusun kembali nih, Bu. Apa yang ada di ujung jari kita nih, ya. Apa namanya ini? Sidik jari. Sidik jari kita nih 310 orang. Ini beda-beda loh, Bu. Ya, ibu dan anak sidik jarinya beda, nggak mungkin sama. Ya. Ini Allah bilang di surat Al-Qiyamah, surat 75, ayat 3 dan 4. Boleh Bunda Elsa dibaca. Surat 75, ayat 3 dan 4. Surat 75 ya Ustadz. Ya. Bentar Ustadz. Ya. Ayat berapa Ustadz? 3 dan 4. Oh, 3 dan 4. Syukron Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu allan najma'a idzomah. Bala qadirina alla annu sawwiya banana. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Barakallahu fil Ustadz, sehat walafiat. Terima kasih banyak Bunda Elsa di Kendal. Bapak Ibu lihat, ini klaim dari Allah ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tetapi jangankan menghidupkan orang yang mati, menyusun kembali jari jemari yang ada sidik jarinya, Allah bisa, Bu. Tuh. Jadi makanya hari ini kalau ada orang yang nggak percaya bahwa kita dibangkitkan, nggak masuk akal ya, Bu ya. Allah bisa menciptakan langit tanpa tiang, Allah bisa menciptakan hujan mengganti siang dan malam, matahari udah jutaan tahun nggak pernah rusak, ya Bu. Ya. Kalau sekedar membangkitkan orang mati itu gampang saja buat Allah ya. Dan bukan cuma itu, Allah bisa menyusun kembali ke sidik jarinya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya. Jadi meskipun nanti kita dibangkitkan kembali, Bu, kalau ada fingerprint ya kita tetap beda-beda tuh ya. Nggak mungkin sama. Hari ini coba ditiru sama manusia lewat barcode ya, Bu ya. Barcode itu, Bu, meskipun kotak-kotak itu kan pada akhirnya beda semua ya, Bu ya. Beda dikit larinya beda tuh nomor rekeningnya. Ya barcode terus kiris ya, Bu ya. Padahal bentuknya begitu-gitu aja ya. Tapi itu beda semua orang, Bu. Berarti kalau ada 10 juta orang, kirisnya beda-beda tuh. Nah, Indonesia ada 200 juta orang. Kalau 200 juta punya kiris tuh bentuk kirisnya beda-beda ya, Bu. Meskipun kotaknya ya begitu-gitu aja. Dulu sebelum kiris ada barcode. Itu dalil awalnya, dalil sandarannya adalah sidik jari ya, Bu. Tuh. Identitas masing-masing kita nanti pakai barcode. Dan ini udah lama ya. Tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak ada yang aneh bagi Allah, semuanya ada. Semuanya jelas. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nggak percaya bahwa kita akan dihidupkan kembali. Ya. Saya pun pernah berada di posisi kayak gitu. Hidup, lalu dimatikan, nanti hidup lagi. Kayaknya nggak seru ya gitu. Tapi emang itu fakta ya, Bu ya. Fakta yang harus diterima. Fakta yang harus diterima. Dan sebelum kita mati dalam kondisi mati fisik, urusan dunia kita kan hidup dan mati. Betul nggak, Bu? Dulu kita nggak punya apa-apa, dihidupkan Allah jadi punya sesuatu. Tiba-tiba dimatikan, yang kita punya hilang lagi.
Lalu dihidupkan lagi, ya Bu. Dulu nggak punya motor, tiba-tiba punya motor. Motornya dimatikan sama Allah, jadi nggak punya motor lagi. Ya, dihilangkan atau malah ditambah, dinaikin, jadi punya mobil, ya Bu. Itu ya begitu aja kan, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Ya, jadi ini sunatullah yang nggak akan berubah. Jadi Bapak Ibu jangan aneh. Kalau dulu single, tiba-tiba menikah. Tiba-tiba single lagi, entah karena menikah, entah karena bercerai, nggak usah aneh. Nggak, entah karena meninggal, hidup, atau meninggal mati, ya nggak usah aneh. Hidup itu cuma ada di area itu. Ya, dulu nggak punya anak, tiba-tiba sekarang punya anak. Ntar udah gedean lagi, anaknya udah misah lagi Bu. Kuliah di luar kota, menikah di bawah suaminya. Ya udah begitu aja Bu ya. Ada tidak ada, hidup mati ya begitu saja. Berulang-ulang terus sampai akhirnya kita dimatikan secara fisik. Baru nanti akan dihidupkan kembali. Jadi jangan aneh ya Bapak Ibu ya. Kalau suatu saat kita terpisahkan sama sesuatu yang dulu nggak pernah ada di hidup kita, nggak usah stres. Karena memang berawal dari tidak ada, jadi ada, lalu nanti tidak ada kembali. Gitu. Ya, ya saya pun akan diuji yang sama ya. Saya punya anak 2, perempuan semua. yang yang saya yakin suatu saat akan Allah takdirkan berpisah juga dengan anak Bu. Entah dia sekolah di luar kota, entah dia menikah di bawah suaminya, ya. Dan itu fakta yang tidak bisa ditolak ya Bu ya. Jadi jangan juga bersikukuh melarang gitu ya, nggak boleh. Kalau mau nikah boleh, tapi jangan jauh-jauh dari orang tua, ya nggak bisa Bu. Kalau takdir Allahnya harus pergi, ya Bu, ya jangan ditolak ya. Takdir Allah itu harus kita terima. Oleh karena itu maka selalu saya dawamkan kan kita ucapkan alhamdulillah apapun takdir yang terjadi. Saya udah Ustadz, satu di Bali, satu di Jogja. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Saya punya bibi Bu, anaknya 2, satu laki, satu perempuan. Yang satu laki-laki di Medan, satu anaknya perempuan di Bali. Jadi kalau lagi jalan-jalan tuh suami istri kadang ke Medan, kadang ke Bali. Kalau bibi saya sama mamang saya lagi berantem, yang satu bibi satu ke Bali, satu ke Medan. Itu bercandaan saya ya. Ya. Kalau bibi sama mama sama om ini misah, satu ke Bali, satu ke Medan berarti lagi berantem. Tapi alhamdulillah hari ini yang laki-laki sudah pindah ke Jakarta. Ya. Tapi meskipun pindah ke Jakarta tidak satu rumah ya. Satu di Cijantung, satu di Cimanggis. Tetap aja terpisah. Gitu. Ya, jadi ini sunatullah Bapak Ibu ya. Sunatullah. Kenapa sunatullah ini sudah Allah bocorkan. Makanya Allah bilang di ayat 4, sungguh kami mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik. Kitabun hafiz. Bapak Ibu nggak harus aneh lagi. Kenapa? Kita udah dibocorin semuanya di Quran. Ya, jadi nggak aneh Bu. Ibu Linda Anas, ini anak atau cucu Bu? Cucu, nah iya. Tapi sekarang lagi deket Bu. Suatu saat akan pergi entah gimana. Dan nggak usah kaget. Kenapa? Karena udah Allah bocorin di Quran. Ya Bu ya. Itulah bahasa saya yang sering saya bilang. Tidak ada yang surprise dalam hidup karena semuanya sudah Allah bocorin di dalam Al-Quran. Ya, Allah udah kasih tahu apa fakta apa yang nggak ada coba. Bahkan Allah kan sampai nantang manusia kan. Boleh Bu Lili LPG Al-Firdaus Surabaya. Boleh bacain surat 16 ayat 89. Bisa Bu Lili? Boleh di unmute dulu. Cek Bu Lili bisa? Boleh kasih tanda di unmute dulu Bu. Kalau belum bisa saya geser dulu ya. Nanti Bu Lili nyalain mic, nanti baru saya kasih baca lagi. Boleh Bu Hastin di Depok, surat 16 ayat 89. Baik Ustadz, terima kasih. Surat 16 ayat 89. 89. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 89 itu surah An-Nahl. Yang artinya, ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi, Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri.
Dan kami mendatangkan engkau, Nabi Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khairan. Ustaz, sehat-sehat selalu. Amin Minal ya aidin Bang. wal Terima kasih faizin. banyak. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Bapak Ibu, kata Allah, wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai. Dan kami sudah menurunkan kitab Quran yang mampu menjelaskan segala sesuatu. Coba. Artinya apapun masalah kita dalam hidup, jawabannya ya ada di Quran. Betul nggak? Meskipun buat sebagian orang Quran itu goib ya. Ustadz mau baca yang mana, pusing saya. Ya sudah, kalau nggak tahu tinggal nanya. Ya Bu, makanya Allah bilang kan fas'alu ahla zikri, maka bertanyalah kepada orang yang punya ilmunya. Cuma kebiasaan manusia hari ini nanyanya kan bukan sama orang yang berilmu ya Bu, nanyanya sama orang yang enak diajak ngobrol. Betul nggak? Kebiasaan manusia begitu ya. Enak dia ngobrol sama dia mah enak. Iya, tapi nggak dapet apa-apa Bu. Dan alhamdulillah hari ini ya dengan Allah izinkan Bapak Ibu sudah kumpul di titik balik, sudah ada di grup STB. Kalau bingung tinggal nanya Ustadz, ya Bu. Dan alhamdulillah Allah izinkan juga saya dimampukan Allah untuk menjawab terus ya Bu ya. Tuh. Ini kan satu nikmat ya Bu. Meskipun hari ini belum tahu harus baca yang mana, tapi Allah sediakan tempat bertanya kan, ini sudah sesuatu yang harus disyukuri kan. Saya pun dulu begitu, nggak punya, belum tahu, tapi Allah izinkan kalau nanya sama Ustadz Lukman langsung dijawab. Nama sama Ustadz Ahmad Hamsani langsung dijawab. Tuh, ya. Dulu Ustadz Taufik juga tempat saya bertanya Bu, Ustadz Taufik Al-Miftah itu tempat saya bertanya. Tuh. Hari ini Allah izinkan kita bersanding sama-sama, ya Bu, ngisi kajian bareng-bareng. Ya, saya pernah ngisi kajian di Bekasi. Ibu-ibu di Bekasi bilang begini, kalau Ustadz mah enak, kalau bingung tinggal baca Qurannya langsung tahu di mana jawabannya. Terus saya balikin. Kalau ibu lebih enak, nggak perlu ngapalin. Tinggal nanya saya langsung dijawab dulu itu. Dia bilang, iya juga ya, iya iya. Bu, makanya hari ini kita harus bersyukur dengan rezeki masing-masing ya. Kalaupun hari ini belum hafal Quran, nggak apa-apa. Rezeki ibu apa? Rezeki ibu ada di STB, bisa nanya. Sudah nikmati dulu. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Yang penting jangan mencukupkan diri dengan nikmat yang ada, Bu. Jangan mencukupkan diri dengan udah bisa nanya inilah udah tenang ya. Nanti ibu nggak bisa-bisa. Makanya ada beberapa orang yang kalau nanya pun suka saya hindari ya Bu. Baca sendiri dulu dah, baca sendiri dulu dah. Kenapa? Karena saya juga harus men-trigger Bapak Ibu untuk belajar naik tingkat ya. Ya, jangan mencukupkan diri di nikmat yang sudah ada. Kita kan mau nambah terus ya Bu. Nanti kita bahas kok ada ayatnya. Manusia itu selalu minta nambah, tapi kadang-kadang mau minta nambah tapi nggak mau berjuang. Makanya di dalam Al-Quran disebutnya tuh mengingkari ayat Allah. Tuh, ya. Nanti kita baca ayatnya ya. Jadi Bapak Ibu, kita udah dikasih Quran sama Allah. Dikasih kitab yang terpelihara. Semuanya ada. Jadi nggak aneh lagi ya Bu. Apapun masalah kehidupan ada di Quran. Sip. Mulai dulu dengan bersyukurlah hari ini ya. Kita terusin. Nah, surat 50 ayat 5. Bu Lili LPK udah bisa? Boleh di unmute dulu. Silakan. Surat 50 ayat 5 Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat 50 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Artinya, bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Selalu. Barakallahu fiik wa iyyakum. Terima kasih banyak Bu Lili di LPK Al-Firdaus Surabaya. Bapak Ibu, ini ayat yang harusnya menyadarkan kita ya, ayat 5 ya. Bal kadzabu bil haqq lamma ja'ahum. Kebanyakan manusia itu mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang. Apa efek yang terjadi? Apa risiko yang terjadi? Fahum fi amrim mariz. Maka mereka berada fi amrin, dalam urusannya berantakan Bu ya. Kacau balau. Lihat aja, orang yang hijrah umumnya kan dalam kondisi kacau balau Bu, benar nggak? Orang yang tobat, yang hari ini hijrah, mayoritas dalam kondisi kacau balau. Ada yang kacau balau dalam bisnisnya, ada yang kacau balau dalam rumah tangganya,
Ada yang kacau balau dalam hutangnya. Tuh, ya Bu. Makanya itulah yang sering saya bilang, kalau udah ketemu kebenaran, udah deh, jangan banyak alasan dah, udah terima aja dah. Karena kita nggak bakalan menang lawan Allah, Bu, bener nggak? Kalau kata Allah nggak boleh, ya udah nggak boleh, jangan cari celah. Dan jamaah umumnya banyak yang cari celah loh, Bu. Ya, mohon maaf saya ya apa yang bisa saya testimonikan ya. Yang bisa saya testimonikan berkali-kali saya bilang cuma soal taat saja, Bu. Kenapa Allah mudahkan bisa lunas hutang? Kenapa Allah mudahkan bisa punya rezeki? Allah mudahkan sakit sembuh dengan cepat. Pertolongan datang dari manapun. Rumusnya cuma satu, taat aja. Taat aja. Jangan bantah. Kalau Allah bilang nggak boleh, nggak boleh. Selesai. Apalagi kalau cuma urusan dunia ya, Bu ya. Kalau Allah bilang nggak boleh riba, ya sudahlah. Tuh, santai aja. Ternyata Allah datangkan juga kok kemudahannya untuk punya rumah, untuk punya tempat tinggal. Ya, nggak usah bingung. Kalau Allah bilang harus bersyukur, ya udah terima aja lah. Gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita menolak kebenaran yang datang, Allah bilang apa? Fahum fi amrim mariz. Maka mereka berada dalam urusan yang kacau balau. Tuh. Kalau urusannya nggak mau kacau balau, ya begitu ada kebenaran langsung akui dengan kebenaran. Walam bal kadzabu bil haq. Mereka nggak mau bilang wah ini bener nih, gitu ya, Bu, ya. Bahkan sakit aja kebenaran loh, Bu, bener nggak? Indra Firmansyah kena sakit stroke. Oh enggak loh, kebenaran sakit itu adalah kebenaran dari Allah yang harus saya terima. Dan ternyata ternyata setelah diterima banyak urusan saya selesai dan kondisi saya malah fit. Tensi baik, normal, ya Bu. Badan sehat, urusan mudah, hutang lunas, coba bayangkan. Hadiahnya banyak sekali. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah kebenaran datang jangan ditolak ya. Apa risikonya? Fahum fi amrim marij. Maka mereka akan berada dalam urusan yang kacau balau. Saya yakin Bapak Ibu pernah kan merasakan ya, udah dibilang nggak boleh dikerjain terus. Pada akhirnya apa? Ada yang ketipu, ya nggak? Ada yang akhirnya sakit, baru habis itu ngomong nyesel Ustadz, padahal udah dikasih tahu, bener nggak? Ya, pernah nggak? Ya, saya yakin mayoritas pernah ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita berada di posisi ini. Fahum fi amrim mariz. Oke? Jangan sampai masalah kita kacau balau gara-gara kita menolak kebenaran. Sip. Kita terusin di surat 6, 7, dan 8. Boleh Ibu Endang Rahayu di Bekasi. Baik, Ustaz, terima Ya. kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa bainaha Banaina, banaina. fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Sadaqallahul azim. Lagi Bu, lagi Bu. Alhamdulillah Quran, Satu mohon lagi maaf Bu. lahir batin. Satu ayat lagi Bu, ayat 7 Bu. Oh, 7. Baik. Tabsiratan wa Ayat 7, ayat dzikra. 7. Bu, ayat 7 Bu. Oh ya. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Yang artinya dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah. Allahumma arhamna bil Quran. Mohon maaf lahir batin Ustaz. Terima kasih banyak Bu, maaf lahir batin, barakallahu fiik. Bapak Ibu kita masih lanjutin surat Qaf ya. Surat 50 ayat 6 dan 7. Surat 50 ayat 6 dan 7 ini Allah lagi nyuruh kita mikir ya Bu ya. Suruh kita mikir, lihat bukti tuh Allah udah bikin langit. Langit. Nggak ada retaknya loh Bu. Sekarang arsitek sehebat apapun bikin rumah, ada letak nggak kira-kira Bu? Ada. Ada. Nggak mungkin nggak retak ya Bu ya. Selalu ada Iya. retak. Kalau Allah bikin langit nggak ada retakan.
Iya. Balance. Wazayyana. Allah bilang wazayyannaha. Dihias, Bu. Makanya banyak juga orang yang menikmati indahnya langit dengan bintang-bintangnya. Ya, Allah bangun dan hiasi. Wa banainaha wa zayyanaha. Ya, udah Allah bangun dan Allah hiasi. Tuh. Siapa yang bisa bikin langit tanpa atap? Nggak ada yang bisa, Bu. Bahkan ya, mohon maaf Bapak Ibu, kita di Indonesia ada LRT ya Bu ya. Itu dari Kuningan ke Pancoran, itu beloknya menurut arsitek itu nggak mungkin tuh Bu. Tiangnya cuma dua di pojok-pojok tuh ya. Pas putarannya itu nggak ada. Tuh. Itu aja pernah dikoreksi sama orang tuh. Secara teori arsitektur itu harusnya berbahaya ya. Karena pas di lengkungannya nggak ada penopang tuh. Tapi itu aja manusia bisa bikin. Allah yang lebih hebat lagi bisa bikin tanpa tiang sama sekali ya Bu. Makanya kata Allah, bumi dan langit yang sudah dibuat ini kata Allah apa Bu? Surat 50 ayat 8-nya. Coba Bu Irma, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ayat 8. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Absiratahu wa zikra li kulli aidin munib. Ya. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Sadaqallahul azim. Pak Ustadz. Terima kasih banyak Bu Irma. Barakallahu fiik. Bapak Ibu kata Allah tabsiratahu wa zikro. Untuk jadi pelajaran dan buat alat mikir Ibu. Buat peringatan. Kita tuh harusnya ngelihat langit udah, oh iya ya Allah kasih saya siang lagi. Allah kasih saya malam lagi. Itu harusnya jadi ilmu, jadi peringatan buat kita semua. Allah masih kasih kesempatan kita buat apa? Likulli abdim muni. Buat setiap hamba yang mau kembali kepada Allah. Tapi kembalinya itu dengan tunduk Bu ya. Ini mah kadang-kadang kembalinya ke Allah sambil dongak Bu. Ya Allah saya udah sholat, kok masalah saya belum beres. Harusnya nunduk Bu, jangan dongak ya. Maksudnya apa? Kalau kita banyak orang yang kembali tapi sambil protes ya Bu ya. Udahlah urusannya berantakan, dia benar kembali kepada Allah, tapi sambil dongak, sambil protes. Ya Allah, saya kan udah taubat, saya udah sedekah, saya udah sholat. Kok masalah saya belum beres? Kata Allah, mengganti siang menjadi malam tuh gampang aja. Mengganti malam jadi siang tuh gampang saja. Melunaskan hutang kita beres gampang aja. Menghancurkan bisnis kita gampang saja bagi Allah. Makanya disuruhnya kita kembali dengan tunduk kepada Allah. Abdim munib. Ya. Yang namanya tunduk itu kan berarti nggak bantah sama sekali, Bu. Bener nggak? Coba kalau mohon maaf, ini contoh aja. Umi ini kalau ada mahasiswa yang ngomong tapi sama dosennya. Tapi Bu, kesel ya kira-kira ya Bu. Lah udah dikasih tahu ngomong tapi lagi. Coba. Ya kan? Tuh. Dan itu juga sama ya. Banyak juga tuh kalau nanya sama saya. Tapi Ustadz lah, Ibu nanya. Udah saya jawab. Tapi ngomong tapi. Ya Bu. Makanya banyak juga yang saya bilang, Bu, saya itu cuma jelasin versi ayat Quran. Kalau Ibu nggak nerima ya bukan urusan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua tanda-tanda ini Allah berikan buat kita tabsirata wa zikra likulli abdin munib. Bagi hamba yang mau tunduk kepada Allah. Ya, jadi mohon maaf jangan banyak protes sama Allah Bu, beneran lah. Meskipun terasa lama gitu ya Bu, dari 2017 Bu sampai 2026 terasa lama. Tapi pada akhirnya selesai juga. Selesai juga Bu. Dari 2014 sampai 2026, 11 tahun untuk KPR nggak saya bayar beres juga. Ya. Dan Allah Maha Kaya, Maha Kaya. Ya, sekarang tinggal bersabar saja, tunduk saja sama Allah, patuh, tunduk, jangan banyak tapi. Makanya saya waktu sakit stroke dan nggak ada yang nyebokin Bu, karena susternya laki-laki semua, susternya perempuan semua, nggak ada yang nyebokin, nggak ada yang gantiin pampers. Tapi saya nggak jadi alasan, saya tetap tunduk pada Allah, saya tetap sholat. Makanya meskipun saya protes waktu itu sama istri saya, protes saya cuma satu, nggak bisa sholat dengan kualitas terbaik, cuma itu aja. Saya nggak protes bahwa saya nggak ada yang rawat, enggak. Saya nggak protes makan sendiri, enggak. Saya nggak protes bahwa selimutan doang nggak dikasih baju, enggak Bu. Saya cuma protes karena saya tidak bisa sholat dengan kualitas terbaik.
Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya mau jadi hamba yang tunduk patuh kepada Allah. Nah itu aja. Saya nggak protes makanya dengan izin Allah, Bapak Ibu bisa lihat 7 hari selesai, pertolongan Allah datang berbondong-bondong, dan ya istri saya sebagai saksinya lah bahwa apa yang sudah Allah kasih saat itu. Ya, jadi Bapak Ibu, apapun hari ini kendalanya, tolong tunduk dan patuh saja sama Allah. Jangan protes. Ya, karena Allah gampang sekali. Allah bikin langit, Allah mengganti siang jadi malam. Ya. Kenapa saya ceritain? Bukan ria, bukan apa. Jadi contoh Bapak Ibu. Saya bersaksi dengan rezeki dari Allah, rahmat Allah, modal taat dan patuh, urusan beres. Padahal saya juga sampai hari ini masih tetap dalam kondisi yang sama. Tidak punya gaji yang besar bulanan, tapi rezeki tetap ada. Ya. Ini kan pelajaran ya, pelajaran buat kita semua. Kita lanjutin Bu, ayat Ibu Diah Pusporini, surat 50 ayat 9, 10, 11, 3 ya Bu ya, 3 ayatnya, 9, 10, 11. Sembilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an. Minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Artinya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami turunkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Ayat 10. Wan nahla basiqatil laha tal'un nadid. Artinya, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Ayat 11. Rizqal lil ibadi wa ahyaina bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Artinya, sebagai rezeki kami hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Wa'marhamna bil Qur'an. Barakallahu fiik Ustaz. Oke, barakallah, terima kasih banyak Bu Diah Pusporini. Bapak Ibu, 3 ayat ini saya gabung. Kenapa? Pertama ayat 9. Allah bilang Allah turunkan air yang penuh berkah dari langit, lalu ditumbuhkan tanaman yang rindang. Ada biji-bijian yang bisa dipanen. Allah tumbuhkan juga pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Apa poinnya? Rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Bapak Ibu, saya juga pernah kolaps, pernah hancur. Meninggalkan riba, miskin, bokeh. Tapi begitulah caranya Allah menumbuhkan kembali indera. Allah turunkan rezeki tak terduga dari langit, Bu. Saya nggak pernah nggak pernah berpikir saya bisa ngisi kajian dihadiri oleh 340 orang di titik balik. Pernah dihadiri 900 orang, hampir 1000 di Meaningful Ways. Nggak pernah berpikir. Semua itu nikmat dari Allah, dari langit. Begitulah cara Allah tiba-tiba mengeluarkan saya nih. Kadzalikal khuruj. Ya, keluar dari kesulitan saya masa lalu. Nggak diduga semua. Inilah cara Allah. Jadi Bapak Ibu pun yang hari ini sedang merintis keluar dari hutangnya, yang merintis keluar dari masalah keluarganya, yang merintis berjuang keluar dari masalah penyakitnya, Allah akan menurunkan solusi dari langit, Bu. Itulah yang kita percaya ya. Karena rezeki kita ada di langit. Dalilnya sudah kita bahas. Makanya rezeki kita tergantung ada di langit dan tergantung sama apa yang kita ucapkan. Makanya berkali-kali kemanapun saya kalau ngomong selalu saya sampaikan, jangan sembarangan ngomong. Ya Bu ya. Dan umumnya hari ini orang kalau punya masalah yang nggak bisa dijaga, ya omongannya, betul lah Bu. Ya kan? Sudah hari ini kalau lagi berjuang nggak kebayang Ustadz duitnya dari mana, ya memang nggak usah dibayangin. Coba, dah turun dari langit Bu. Ibu tahu dari langit yang mana? Nggak tahu. Semua pertolongan Allah mayoritas min haitsu la yahtasib, dari rezeki tak terduga. Mayoritas ya Bu ya. Semua solusi yang Allah berikan kepada saya
turun dari langit min haitsu la yahtasib, dari solusi yang tak terduga. Tuh, ya. Jadi beginilah caranya Allah membangkitkan kita, mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita. Kadzalikal khuruj. Ya. Jadi kalaupun hari ini ibu cuma bisa berkumpul di titik balik, ini rezeki dari Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan titik balik ini jadi wasilah solusi. Jadi nggak usah berpikir ya Allah, kalau saya cuma datang di kajian doang mana dapat duit, Bu. Mohon maaf ya. Berapa banyak jamaah yang cuma ikut kajian doang bisa dapat rezeki. Ya, Bu. Di Surau Duta Munjalan ada nenek-nenek rajin ikut pengajian, Bu. Nenek-nenek udah tua banget. Namanya Ibu Ngaisah. Ya, rajin ikut kajian tiba-tiba dikasih hadiah umroh. Coba. Nggak pernah kebayang dia dapat hadiah umroh. Coba. Ya, Bu Zalia ya, kenal ya. Tuh. Ibu Ngaisah itu udah tua sekali, tapi hadir terus dan offline loh, Bu, bukan online. Tanpa alasan, mau hujan, mau apa, udah datang aja terus tuh. Tiba-tiba dapat hadiah umroh. Sampai saya ledekin, masa MC-nya nggak dapat hadiah sih. Dan qadarullah waktu dapat hadiah umroh, MC-nya saya. Ya, Bu, ya. Saya ledekin tuh yang kasih. Masa MC-nya enggak. Ya kan, MC-nya kan buat nenteng Ibu Ngaisah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, rizqon lil abid, ya. Ini cara keluar, cara kebangkitan, cara kita keluar dari masalah ya kayak gini. Jadi jangan nengok kiri kanan, mendingan nengoknya kemana, Bu? Ke langit ya, Bu, ya. Karena Allah tumbuhkan airnya dari langit. Jadi hari ini sedang berjuang keluar dari masalahnya, nengoknya ke langit aja ya. Jangan tengok sebelah siapa yang bisa nolongin saya. Nengoknya ke langit, ya Allah, cuma Engkau yang bisa nolong saya. Ya, Bu. Sip, clear ya. Jadi nengoknya ke langit ya. Karena rezeki kita adanya di langit. Apa sih maksudnya nengok ke langit? Ya nengoknya ke Allah aja. Jangan nengok ke sebelah, jangan nengok ke tetangga, jangan nengok ke anak, jangan nengok ke temen. Karena temen belum tentu mampu nolongin kita. Tapi kalau nengoknya ke langit, Allah pasti mampu menolong kita. Ya, menengadahlah. Doakan ke atas, ya Allah, cuma Engkau yang bisa nolong saya. Makanya doanya ke atas, Bu, ya. Tuh. Oke, kita terusin surat Qaf, surat 50 ayat 12, 13, 14. Silakan Ibu Zaliah Abu Bakar. Baik, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud wa 'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumu Tubba' kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Shadaqallahul azim. Artinya surah Qaf surah ke-50 ayat 12 ya Ustaz. 12 sampai dengan 14. Yang artinya sebelum mereka kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul. Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut. Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul. Maka berlakulah. Ya. Terima kasih banyak Bu Zalia Abu Bakar. Panjang umur. Barakallahu fiik. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, Allah sudah menceritakan kisah tentang kaum Nuh ya. Kaum Nuh jelas. Sebelum kita susah, kaum Nuh udah pernah susah juga ya, Bu. Sebelum kita punya protes, kaum Nuh udah pernah nggak taat juga sama Allah. Hancur juga ya Bapak Ibu. Kaum Ros siapa? Kaum Ros ini kaum setelah Nabi Nuh ya, Bu. Yang mimpin dulu Yafid bin Nuh, anaknya Nabi Nuh namanya Yafet. Ya. Yafet yang diamanahi untuk membimbing mereka. Tapi mereka membantah juga, hancur juga. Kaum Samud, nabinya Nabi Hud ya Bu ya. Hancur juga. Lalu setelah itu ada siapa? Kaum Ad. Kaum Ad itu Nabi Soleh ya Bu ya. Hancur juga. Kaum Fir'aun, oh jelas tuh Nabi Musa diutus kepada Fir'aun. Kaum Fir'aun nggak mau nurut sama Nabi Musa, nggak mau taat sama apa yang disampaikan Nabi Musa, hancur juga. Apalagi kaum Lut. Wah, ini menyimpangnya lebih parah. Ya. Homoseksual.
Terus kaum Aikah ini kaumnya Nabi Shu'aib ya Bu ya, kaumnya Nabi Shu'aib. Ada juga kaum Tuba. Kaum Tuba ini pemimpinnya, rajanya dapat gelarnya Tuba. Kalau Mesir gelarnya Fir'aun. Kaum Tuba ini rajanya gelarnya Tuba. Rajanya sendiri itu taat kepada Allah, tapi kaumnya nggak mau taat. Hancur semua. Mereka nyembah pohon rata-rata, Bu. Ya, kaum Aikah tuh rata-rata nyembah pohon. Ya, hari ini kita nyembah apa, Bu? Ya, harus nyembah Allah ya, jangan nyembah duit, jangan nyembah pekerjaan, jangan nyembah bisnis, jangan nyembah profesi, jangan nyembah follower, ya. Jangan nyembah gelar. Wah, kalau nggak dipanggil Ustadz marah. Nggak mau saya. Bahkan saya kalau selesai kajian saya lepas peci. Makanya kalau teman-teman saya kalau Indra lepas peci udah bukan Ustadz gitu ya. Iya, karena saya nggak mau menyembah gelar. Ya, kita hanya nyembah kepada Allah saja. Iya karena abudu wa iya karena stain. Nyembahnya ke Allah saja dan jangan nyembah ke tempat lain. Mintanya ke Allah saja, jangan minta ke tempat lain. Sudah ada kaum sebelumnya ya, Bu. Ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Ros, kaum Aikah. Semuanya melanggar perintah Allah. Menolak dakwah para nabi. Hancur. Jadi Bapak Ibu hari ini jangan menolak dakwah para rasul. Jangan menolak dakwah kalau sekarang dakwahnya para ustadz, para kiai. Ya. Ibu harus cari ilmunya ya. Kalau dulu memilihnya antara Fir'aun dan Nabi Musa. Antara Nabi Nuh sama kaumnya. Antara Nabi Lut atau memilih mengikuti kaum Sodom. Kalau sekarang kan kita memilih ustadz nih. Benar, merasa nggak sih kalau sekarang milihnya milih ustadz, Bu? Dulu kita memilih ustadz yang membolehkan kunut sama ustadz yang tidak membolehkan kunut. Milih nggak? Memilih antara yang membolehkan tahlil sama yang tidak membolehkan tahlil. Sekarang kita memilih antara yang membolehkan beli emas nyicil sama nggak boleh. Milih nggak, Bu? Nah, sekarang kalau nggak punya ilmunya gimana cara milihnya? Ya, Bapak Ibu ya. Berarti kan mau nggak mau kita harus belajar kan? Mau nggak mau kita harus belajar. Ya, dan umumnya manusia selalu mau nambah, benar nggak, Bu? Mau tambah rezekinya, maunya ditambah, nggak ada yang mau dikurangi. Sekarang saya mau minta Bu Hartono nih, Ibu Ani Hartono. Bu tolong bacain surat Al-Qiyamah, Bu, surat 75 ayat 11 sampai dengan 16. Surat 75 ayat berapa, Ustaz? 75, Ya. surat 7, maaf, sebentar. Kok salah ya ayatnya? Sebentar, Bu. 67. Surat 70, Al-Qiyamah ayat, Oke. bentar, Bu. Surat maaf. Surat Al-Haqqah, Bu. Ini sebentar. Al-Haqqah 69 itu. Sebentar. Kok saya salah ya? Bentar. 70, 71, 72. Oh, maaf. Surat Al-Mudassir, Bu. Surat 74. Ayat 11 sampai 17. Lihat. Surat 11 ayat sampai 17. Surat Surat 74 Al-Mudassir ayat 11 sampai 17. 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Langsung dengan Ya, artinya. boleh sama artinya. Satu-satu dibacain boleh. Ayat 11 artinya, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku ciptakan dia dalam kesendirian. Ayat 12, aku beri dia kekayaan yang berlimpah. Ayat 13, wa bani nasyuhuda, anak-anak yang selalu bersamanya.
wa mahattu lahu tamhida, dan aku beri dia kelapangan hidup seluas-luasnya. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Kalla innahu kana liayatina anida, sekali-sekali tidak, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Saurhiquhu su'uda, aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Ya. Allahumma hamna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Ani Hartono. Bapak Ibu lihat yang kenapa saya belok ke ayat ini. Surah 74 ayat 11-nya. Kata Allah, Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku sendiri yang akan bertindak kepada mereka yang aku sendiri ciptakan. Coba. Ya kan, saya kan diciptakan oleh Allah sendiri. Bu Ani Hartono diciptakan oleh Allah sendiri. Ibu Irma diciptakan oleh Allah sendiri. Bu, kalau ibu membantah sama ayat-ayat Allah, nanti Allah sendiri yang akan bertindak sama ibu. Makanya saya juga nggak pernah baper, Bu. Saya dakwah diterima, nggak diterima, biarin aja. Ngapain saya harus pusing-pusing? Kenapa? Karena nanti yang bertindak Allah sendiri. Allah yang memberikan kekayaan kepada kita semua. Allah yang memberikan anak-anak yang ada di sekitar kita hari ini. Allah yang memberikan kelapangan hidup. Ya, Bu. Dan kita yang udah dikasih kekayaan, udah dikasih anak, udah dikasih kelapangan hidup, selalu minta tambah kan? Sumayat mau an azid. Bener nggak, Bu? Kita minta tambah terus nggak? Siapa yang nggak minta tambah coba? Tapi masalahnya kita mau minta tambah, tapi kita nggak innahu kana li ayatina anida. Kebanyakan dari kita justru membantah ayat-ayat Allah. Minta tambah rezeki, minta tambah pangkat, minta tambah derajat, minta tambah mobil, motor, minta tambah rumah. Tapi begitu ayatnya bekerja, ayatnya turun. Kita malah li ayatina anida. Kita justru membantah ayat-ayat Allah. Bapak Ibu makanya harus belajar ya. Ya, belajar. Kan Bapak Ibu udah ngerasain kan? Ibu Leni Mila udah ngerasain kan? Begitu dakwah tentang beli emas nggak boleh cicil, diserang apa enggak? Makanya bagaimana kita bisa menjelaskan lagi ke mereka? Kita harus belajar ya Bu ya, supaya kita bisa dakwah dengan benar. Iyalah, salah satunya tidak bersyukur, betul. Begitu dikasih tahu nggak nerima ya nggak bersyukur. Orang masih nasehatin tuh berarti masih sayang Bu, bener nggak? Coba kalau orang udah nggak nasehatin, berarti kan udah nggak peduli Bu. Dah bodo amat dah, gitu ya Bu ya. Berarti kan udah nggak ada sayang kan? Jadi Bapak Ibu tetap harus belajar ya, karena semua kita hari ini selalu minta tambah di hadapan Allah. Allah sudah kasih kekayaan, Allah sudah kasih anak, Allah sudah kasih kelapangan. Tapi begitu kita minta tambah, justru kita diuji dengan ayat-ayat Allah yang akan muncul di level-level berikutnya, kita protes. Ya kan? Kita malah menolak. Apa yang terjadi coba? Saurhiquhu su'uda, Bu, nanti akan menjalani hidup dengan pendakian yang memayahkan. Hidup itu kan naik terus, Bu, betul nggak? Hidup itu kan naik terus, tapi naiknya tapi payah kita tuh. Kebutuhan naik terus, tapi payah bayarnya. Ya bener lah. Ya, jadi jangan bantah, jangan nolak. Kalau disuruh belajar sama Allah, belajar terus, jangan nolak. Kenapa? Karena kalau kita nolak, kita akan mendapatkan kehidupan yang mendaki, yang memayahkan, mendaki yang merepotkan. Karena hidup itu kan naik terus, Bu. Bener nggak? Makin kemari kan beban hidup makin besar, betul nggak, Bu? Anak yang tadinya SD jadi SMP jadi kuliah, SMA jadi kuliah, kan biayanya nambah terus. Ya, jadi salah satu cara untuk minta tambah sama Allah, jangan mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu kalaupun hari ini kita terpaksa harus memilih ustadz, ya mana yang benar, mana yang sesuai syariat, ya belajar ya Bu ya. Jangan melihat hanya dari nama besarnya saja. Ya, jangan melihat dari eh, kerennya aja gitu. Kenapa? Karena belum tentu benar. Manusia yang paling benar, yang selalu benar sudah tidak ada. Semua manusia yang pasti benar sudah meninggal dunia. Sekarang ibu, bapak semua harus belajar. Saya tidak bilang saya pasti benar, tidak. Saya mengajak ibu harus belajar ya. Cari ilmunya, pelajari dalilnya, sehingga bapak ibu bisa bersikap sesuai dalil Quran dan Sunnah.
bagaimana Rasulullah bilang innama bu'istu apa eh, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatar rasul. Rasulullah sudah mengingatkan kita bahwa kita tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh kepada dua hal, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi Bapak Ibu belajar terus ya, supaya kita tidak mengingkari ayat-ayat Allah, tidak salah pilih dalam mengikuti aturan-aturan syariat. Ya, sip. Terakhir satu ayat lagi, karena Umi Neni udah raise hand lagi. Umi Neni boleh closing di surat 50 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat 50 ya tadi Ustaz. Ya, surat 50 ayat 15. Qaf ya. Afa aina bil khalqil awal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Surat Qaf ayat 15. Maka apakah Allah letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Shadaqallahu azim. Syukran Ustaz. Jazakallah. Wah, iya terima kasih banyak Umi Neni. Bapak Ibu, Allah nggak pernah capek menciptakan ya Bu ya. Dulu ciptain kaum Nuh, dihancurkan. Nyiptain kaum Ros, dihancurkan. Nyiptain kaum Samud, nggak taat juga dihancurkan. Ya. Terus ciptain kaum Lut, kaum Ad, terus ciptain kaum Fir'aun. Allah nggak pernah capek Bu. Kalau kita kan capek Bu ya, ada nggak capeknya? Nyekolahin anak nggak nurut, capek Bu. Capek ngebiayain kamu, nggak nurut-nurut ya Bu. Pernah capek nggak Bu? Bener nggak? Pernah capek sama suami jadi males masakin? Pernah? Pernah ya Bu ya? Ya. Pernah capek sama keadaan Bu ya? Kalau Allah nggak pernah capek Bu. Meskipun berkali-kali kaumnya Allah ciptakan, lalu Allah hancurkan. Allah ciptakan, Allah hancurkan. Sampai sekarang dibikin lagi. Ya Bu. Sampai sekarang masih ada terus. Jadi kalaupun hari ini teman-teman di titik balik tidak taat sama Allah, akan Allah hancurkan. Nanti Allah ciptain lagi nggak yang baru? Pasti diciptaan lagi. Tuh. Balhum fi labsin min khalqin jadi. Justru kita yang banyak sering nanya apa iya, ada lagi yang baru. Loh iya Bu, dari dulu sampai sekarang sunatullahnya begitu-begitu terus ya Bu ya. Jadi kalaupun hari ini Bapak Ibu tidak mau taat sama Allah, Allah bilang nggak apa-apa, nanti akan aku azab, aku ciptain yang baru. Ya. Kalau Bapak Ibu hari ini tidak mau ikut campur dalam perbaikan dunia, dalam beramal soleh, nggak apa-apa. Nanti aku datangkan orang lain yang mau. Kan gitu aja. Oke? Jadi Bapak Ibu jangan kaget, jangan bingung, jangan nyerah. Karena hari pembalasan, hari kebangkitan pasti terjadi. Ya. Yang hari ini sedang berjuang bangkit dari masalah-masalahnya, percaya. Allah pasti akan bangkitkan kembali. Oleh karena itu nengoknya ke langit aja ya. Jangan nengok kiri kanan, nengoknya ke langit, nengoknya ke Allah. Karena Allah lah sumber kehidupan, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah sudah kasih bukti yang banyak, oleh karena itu jangan mengingkari ayat-ayatnya Allah. Nanti resikonya kita akan menjalani hidup yang mendaki dan memayahkan. Repot sendiri jadinya ya. Makanya saya sering bilang hidup itu gampang, selama kita sami'na wa ata'na sama Allah. Tapi begitu kita menolak ayat-ayat Allah, siap-siap akan mendaki yang memayahkan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Kang Nunggal. Baik, Masya Allah, syukran, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz Indra atas kesempatannya pagi hari ini bisa membersamai keluarga Titik Balik ya Bapak Ibu. Gimana banyak manfaat ya pagi hari ini di sesi awal-awal kita nih melakukan kajian lagi di Titik Balik. Semoga Allah kasih banyak manfaat, kasih banyak ilmu, kasih banyak hikmah buat kita semua, dan insya Allah kita bisa praktek sebaik mungkin. Nah, mungkin juga salah satu prakteknya bisa kita lakukan di kelas terampil bermuamalah. Maka izin sebelum nanti mungkin ada closing statement dari Ustadz Indra, Noga mau izin informasikan lagi. Tadi di awal mungkin ada yang belum terinformasikan, kita akan menyelenggarakan kelas terampil bermuamalah di tanggal 6 sampai 12 Maret insya Allah ya Bapak Ibu. Kelasnya 7 hari tanpa putus, insya Allah kita laksanakannya di malam hari, biasanya antara jam 19.30 sampai atau jam 20 kurang lebih ya, di tanggal 6 sampai 12 Maret, April ya. Afwan, tadi diingatkan sama salah satu jamaah insya Allah. Jadi untuk yang mau daftar nanti Kak Dila akan kirim link daftarnya. Tadi juga di awal ada
Bunda Lilik ya, minta tolong video di bumper di awal tadi dikirimkan di grup-grup titik balik insya Allah. Noga minta tolong Kak Dira mungkin bisa dikirim sekarang apa namanya videonya. Untuk yang sudah daftar mungkin bisa bantu share. Untuk yang belum daftar insya Allah semoga ini jadi penguatan juga ya videonya yang insya Allah jadi salah satu motivasi kita untuk bisa bergabung di kelas ini insya Allah ya. Jadi silakan Bapak Ibu kita sama-sama maksimalkan untuk bisa belajar di akhir pekan atau di pekan depan insya Allah ya di kelas terampil bermuamalah bersama Ustaz Nidar Firmansyah dan Ustaz Dwi Chandra Triana insya Allah. Baik Bapak Ibu dan Bunda, terima kasih banyak. Noga izin nggak buka sesi diskusi dulu, Noga izin nggak buka sesi tanya jawab dulu. Kita sama-sama resapki, endapkan lagi, kita sama-sama cek lagi nanti seperti apa pembahasan kita pagi hari ini supaya jadi makin maksimal pembelajarannya insya Allah ya. Betul, Ustaz Indra mohon izin sebagai closing statement, mungkin ada pesan-pesan penutup yang bisa disampaikan kepada seluruh jamaah titik balik pagi ini. Persilakan Ustaz. Siap, baik. Kang Nuga dan Bapak Ibu sahabat-sahabat di titik balik, sebetulnya hidup itu gampang sebetulnya ya. Yang penting lakukan apa yang Allah lakukan berlawanan dari apa yang Allah larang. Allah bilang kalau manusia mau minta tambah, kebanyakan manusia mengingkari ayat-ayat Allah. Nanti hidupnya malah payah, menanjak dan payah. Berarti kesimpulannya kalau mau nambah, mau ditambah rezekinya, mau ditambah kemuliaannya, mau ditambah, berarti taat sama ayat-ayat Allah. Insya Allah meskipun hidupnya nanjak tapi tidak membayahkan, karena hidup itu memang akan nanjak terus Bapak Ibu. Itu rumus ya, itu sunatullah ya. Latar kabun atau bakon antobak, manusia akan menjalani hidup tingkat demi tingkat naik terus. Kalau mau naik tapi tidak membayahkan, tidak nyusahin, sami'na wa ata'na, nurut aja sama Allah. Kalau ayat Allah bekerja, kita sami'na wa ata'na. Kenapa? Kalau begitu kita walamma kazzabu bil haq ya, lamma ja'ahum. Begitu kita menolak kebenaran yang datang, fahum fi amrim mariz, maka berlakulah kondisi urusannya malah ribet. Bu, benar nggak? Ya. Tadi di ayat 4 ya, surat 50 ayat 4 ya. Jangan menolak kebenaran yang datang, karena kalau kita menolak kebenaran yang datang, fahum fi amrim mariz, maka berlakulah ketentuan urusannya jadi ribet semua. Kalau urusannya mau gampang, terima kebenaran yang ada, sami'na wa ata'na, jangan langgar ayat Allah, pasti akan Allah mudahkan urusannya, ditambah nikmatnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran Ustaz Indra atas kesempatannya pagi hari ini. Bapak Ibu Ayah Bunda, sampai ketemu lagi besok. Kalau dilihat dari line up, coba lihat cek profilnya Umin ini itu ya. Di belakangnya ada foto. Ada line up yang insya Allah lebih fresh juga di beberapa waktu ke depan gitu ya di program-program titik balik. Insya Allah besok kita akan dibersamai oleh Ustadz Zainal. Nanti akan ada beberapa orang yang insya Allah kita hadirkan baru mungkin hadir di titik balik insya Allah ya. Maka dari itu mohon doanya sampai ketemu lagi besok. Sehat-sehat Bapak Ibu Ayah Bunda semua yang lagi di jalan. Fi amanillah, semoga aktivitas hari ini kalau izinkan punya banyak keberkahan ya. Untuk itu sebagai penutup Bapak Ibu Ayah Bunda, mari kita kasih apresiasi terbaik untuk Ustaz Indra, untuk diri kita sendiri. Coba dipilih emoticon terbaik atau kasih tepuk tangan terbaik untuk kita semua pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Bapak Ibu yang mau bersedekah pagi lewat titik balik, kami selalu punya tempat terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya. Karena merasa banyak kesyukuran pagi hari ini bisa kumpul silaturahim sambil belajar menuntut ilmu, apalagi dapat banyak hikmah dari Al-Quran. Insya Allah semoga jadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi besok. Juga mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lahir batin. Barakallahu. Terima kasih Ustaz, terima kasih Kang Nuga, ibu semuanya, bapak-bapak. Semangat sehat. Semakin semangat. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya Kak.